semua, hari ini saya ditemani Keiko, anjing Alaskan malam kesayangan kami dari Golden Valley Kennel bersama 8 ekor anakannya yang telah lahir dengan selamat, tidak ada yang mati sejak kemarin dari jam 1 siang sampai jam 5 pagi. Cukup panjang karena memang prosesnya cukup agak sulit. Nah, nanti kita akan berbagi proses, video, semua tip-tipsnya, rahasia supaya proses lahirnya lancar sehingga anaknya dapat hidup dan selamat ya. Nah, tapi tetap saran dari kami tetap perlu dibantu oleh seorang dokter hewan, mana dokternya tentunya sebagai acuan kita dalam membantu proses lahirannya. Cuma kita tetap harus mengetahui, memiliki pengetahuan dasar karena kita akan menghadapi kondisi-kondisi di mana kita akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bantuan dokter hewan. Karena contoh yang terjadi, misal kita berada di kota kecil, belum tentu ada dokter jaga yang bisa datang jam 2 pagi, jam 1 pagi untuk membantu proses lahiran, kan susah. Jam 1 pagi, kalau kota besar sering ada klinik yang bisa membantu, kota-kota kecil susah ya. Nah, jadi memang kita makanya perlu pengetahuan dasarnya. Nah, kita langsung saja. Sebelum kita memulainya, kita harus mempersiapkan barang-barang yang sangat pokok harus disiapkan. Yang pertama adalah ini sarung tangan ya. Sarung tangan, ini sarung tangan buat proses perawat, dokter untuk melakukan bedah dan lain-lain. Bisa dibeli di apotek, harganya 4.000 ya. Jadi jangan pakai sarung tangan buat naik motor ya, kalian mau lahiran nggak mau touring ya. Terus yang kedua adalah yang paling penting adalah obat suntik pacu untuk hewan ya. Terus ini bisa dapatkan di toko-toko peternakan, alat-alat ternak itu untuk sapi, anjing, domba sama. Nanti dosisnya adalah nanti kita beri infokan pada saat proses lahiran, nanti kita juga infokan ya. Terus ada suntikan injeksi ya, buat nyuntiknya nanti kita juga ajari semua prosesnya. Selama menyuntik itu nanti ada cara-caranya ya, jadi sangat penting. Dan yang terutama adalah nanti juga seperti diapers untuk training pads untuk membersihkan dia untuk alasnya supaya tidak kotor ya, seperti ini. Kalau ini beli di pet shop ada ya, jangan beli di toko sembako, ininya di toko pet shop ya. Nah, terus yang paling utama adalah harus siap segelas kopi untuk masa depan yang lebih baik ya. Nah, untuk hidup lebih berwarna. Nah, nanti sebelum kita tunjukkan proses kelahirannya, yang terutama tuh harus persiapannya harus matang dulu, harus tahu kapan anjing itu akan melahirkan, kapan kita harus waspada untuk berjaga setiap saat. Proses hamil anjing itu selama 2 bulan normalnya, 60 sampai 72 hari normalnya yang diakui Perkin juga. Nah, tapi ada kondisi anjing sudah akan lahir lebih awal, itu di 58 hari kadang terjadi. Jadi intinya hari ke-58 itu kita sudah waspada. Anjing harus siap mengamati sesekali, setiap 2 jam sekali dikontrol ya. Kalau dia sudah masuk hari ke-58 sejak kawin dia yang pertama, makanya sangat-sangat tahu kapan tuh anjing kawinnya, pacaknya itu dia harus tahu. Nah, setelah kita tahu harinya, waspada. Kapan kita tahu detik-detik itu anjing akan melahirkan? Dari ciri-cirinya kita kelihatan ya, ciri-cirinya. Nah, yang pertama adalah biasanya dia tidak mau makan. Biasanya kalau tidak mau makan atau sudah makan tuh tidak mau makan 1 kali 24 jam, selang 1 hari biasanya dia sudah lahiran ya. Tapi tidak lebih dari 2 kali 24 jam biasanya kalau sudah harinya. Tapi kalau baru 30 hari kok sudah tidak mau makan, itu memang paling angkatan lahirannya aja, paling ganti lauknya aja ya, maunya dapet diganti nasi padang. Nah, itu mungkin bisa. Nah, terus nah setelah itu ciri yang kedua biasanya dia mulai mutah. Nah, terus yang paling penting dia udah mulai resah, gelisah, muter-muter, nggak karuan sambil merengek-rengek ya, merengek-rengek seperti kesakitan. Dan yang paling penting adalah ketika keluar cairan, bukan pipis tapi seperti air ketubannya itu keluar seperti pelumas. Nah, itu biasanya kurang dari 8 jam sudah keluar. Jadi sangat penting kita tahu cairannya ya. Nah, kondisi-kondisi yang paling penting yang memang harus dokter yang menangani adalah ketika keluar cairan tinta. Anjing belum lahir tapi keluar cairan warna hijau atau hitam, itu sudah harus dia di ranah seorang dokter karena memang beda kondisinya. Tapi itu jarang-jarang terjadi kalau kondisinya sehat ya. Jadi, nah
Itu semua untuk persiapan yang kita, untuk yang paling penting buat teman-teman semua persiapkan. Nah, lalu kita akan lanjut melihat bagaimana proses melahirkannya dan mengatasi. Ya, mari kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Biarkan ibunya memotong ari-arinya ya, bantu. Terus nanti biarkan ibunya menjilat wajah dari anak-anak jin buat memicu dia untuk bernapas menggunakan paru-parunya dari hidungnya ya. Yang membersihkan mukanya. Ini mau keluar anak yang ke-5. Sudah gelisah. Kita tunggu saja ini. Gelisah. Kalau sudah mulai kontraksi panjang dan sudah bingung, berarti biasanya anaknya mau keluar. Keluar, ini sudah lepas dari anunya, biar dijelaskan induknya, biar dibersihkan induknya sambil mukanya dibersihkan ya. Ini saya persiapan sarung tangan ini dilepas dari minum kopi. Kita biarkan induknya melepas ari-arinya dulu. Ini ada kasus perlu dibantu ditarik seperti tadi, harus ditarik, harus dicek kelaminnya karena sudah lepas dari balonnya, pembungkus plasenta balonnya itu sudah lepas, jadi keluarnya susah. Jadi perlu kita bantu tarik tadi ya. Setelah dia selesai dibersihkan oleh induknya dan plasentannya ari-arinya sudah dilepas, pastikan hidupkan nafasnya ada suara grog-grog enggak ya. Kalau ada grog-grog itu banyak air kawah yang tertelan ya. Jadi kalau airnya tertelan, lalu pegang di rapat dengan guncangan sedikit supaya airnya keluar. Cuma ini aman kok, tidak ada grog, suara nafas grog, jadi aman. Kita langsung bantu untuk disusukan ke induknya. Pertama dia akan kesulitan, tapi dengan cara dia sudah terbiasa, pasti dia bisa sendiri ya. Biarkan dia berjuang mencari untuk melatih
naluri dia ya, biarkan dia berusaha mencari dulu. Nanti kita arahkan. Jadi teman-teman apa namanya, memang tempatnya kita agak kotor memang karena berkaitan dengan ras besar itu memang berbeda dengan ras kecil. Banyak darah, plasenta, airnya keluar semua, jadi tempat banyak air, harus tidak bisa pakai hanya tisu-tisu, tidak bisa, harus pakai kain-kain banyak ya. Kalau tisu kita akan malah terlalu banyak sampah di sekitarnya ya. Jadi teman-teman, ini sudah hampir 2 jam sejak anak terakhir yang keluar, dan di sini kita tidak melihat induk untuk berkontraksi lagi. Jadi apa namanya, kita harus bantu dengan melakukan suntik langsung, karena kalau tidak dibantu takutnya anak tersebut terlalu jauh, atau yang sering terjadi dengan sungsang, posisi kakinya dulu yang keluar, atau yang sering terjadi balonnya sudah lepas, jadi anaknya di dalam, jadi prosesnya keluar lebih susah. Jadi kalau tidak segera dilanjutkan, dibantu, takutnya apa namanya, ininya tenaganya habis, anak sudah terlanjur mati di dalam, dan dapat fatal buat ke belakangnya, tidak bisa keluar, tenaga habis, bisa meninggal, anak juga tidak bisa keluar, mati di dalam gitu ya. Nah, kita sudah tadi siapkan itu namanya itu suntik pacu sudah kita siapkan di awal, dan juga injeksi buat alat suntiknya ya. Dan nanti kita kasih 1 cc atau 1 mili ya, tidak usah banyak-banyak ya, jangan yang minum. Dan nanti disuntik itu anjingnya, jangan tetanggamu kamu lewat kamu suntik, itu keliru ya, suntik anjingnya. Atau malah suntik kita badanmu sendiri supaya lebih totalitas, jangan ya. Nah, menggunakan sistem itu namanya intermaskular. Apa intermaskular itu? Suntik kena daging dan otot. Nah, karena ada juga suntik subkutan, yaitu di bawah kulit, tidak kena otot, tidak kena daging, itu tapi buat untuk masalah kulit. Vaksin itu baru pakai sistem itu, tapi untuk suntik pacu sistemnya pakai intermaskular, kena otot dan kena daging ya. Biasanya apa namanya, dilakukan di paha belakang, dan terus cari area yang dagingnya cukup banyak. Kalau bisa, kalau memang belum berpengalaman, jangan lakukan sendiri. Biasanya kan sakit, biasanya hidupnya agak apa namanya, berontak, dan untuk cari orang yang bisa membantu memegang kepala ya. Jangan pegang tangannya sendiri ya, sudah ya. Biasanya ini bereaksi kurang dari 30 menit sudah bereaksi ya. Biasanya dokter-dokter beda, dia pakainya suntik intravena, langsung di ototnya, otot venanya itu langsung 5 menit langsung bereaksi. Tapi kalau intermaskular agak ada prosesnya berapa menit, baru prosesnya itu anjing itu keluar. Kita tunggu ya sampai suntik pacunya bereaksi ya, sambil minum kopi dulu supaya tidak galau, supaya hidup lebih damai, diberkati. Ya, tunggu ya.